Di tengah kehampaan alam ruang, sebuah lubang hitam raksasa berputar pelan, seolah hendak melahap segalanya ke dalam kekosongan. Namun, di hadapannya berdiri seorang pria muda berjubah hitam. Matanya bersinar tajam, rambut terurai, tubuh diselimuti kekuatan luar biasa. "Hancurlah!" seru Xiaoyan dengan suara menggema. 3 jenis api yang berbeda muncul bersamaan di kedua telapak tangannya, berputar cepat dan melebur membentuk teratai api Buddha 3 warna. Hampir bersamaan, petir dari 3 jenis berbeda juga menyatu, melahirkan teratai petir 3 warna yang menyala dengan kekuatan dahsyat. Tujuan Xiaoyan sangat jelas, menghancurkan aturan ruang dari lubang hitam dan segera memadatkan jiwa Void. Tak ingin membuang waktu meladeni pria berjubah hitam, dia memilih menyatukan kekuatan api dan petir menjadi satu serangan pamungkas. Gabunglah! Dengan tangan kiri menggenggam teratai api dan tangan kanan memegang teratai petir, Xiaoyan mulai menyatukan keduanya menjadi satu. Teratai petir api. Meskipun bukan kali pertama dia mencoba, resiko yang dikandungnya tetap mengerikan. Satu kesalahan kecil saja akan membuat tubuhnya sendiri bisa meledak. Namun kekuatan tubuhnya kini sudah berbeda. Teratai nirwana abadi berputar perlahan, memancarkan kekuatan tak terhingga yang terus mengalir ke dalam dirinya. Dalam sekejap, api dan petir yang tampak seperti air dan minyak kini menyatu secara harmonis. Sebuah keajaiban dalam dunia energi. Tak cukup dengan itu, Xiaoyan menambahkan secercah api miliknya sendiri. Sebuah nyala kecil yang nyaris tak terlihat. Namun, saat api ini bergabung dalam teratai petir api, kekuatannya memancar meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah kekuatan asal sejati milik Xiaoyan. Kekuatan yang muncul setelah menembus ke tingkat 3 sumber, menjadikannya penguasa aturan miliknya sendiri. Ketika kilatan terakhir petir menyatu, teratai itu bergetar hebat seperti gunung berapi yang hendak meledak. Xiaoyan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melemparkan teratai petir api ke arah lubang hitam. Mari kita lihat, siapa yang aturannya lebih kuat. Teratai itu berputar cepat, setengah api, setengah petir, kadang menyatu, kadang terpisah. Dalam sekejap, dia melesat menembus kekosongan dan menghantam lubang hitam. Dentuman mengerikan menggema, menerangi ruang gelap dengan api dan petir yang mengamuk, seolah hendak menghanguskan dunia. Lubang hitam memang menelan sebagian besar energi, tetapi seperti yang sudah diduga Xiaoyan, kekuatannya cukup besar untuk menembus dan meledakkan ruang di sekitarnya. Gelombang kehancuran menerjang pria berjubah hitam. Tubuhnya bergetar hebat, disambar petir dan terbakar api. Darah mengucur, kulitnya melepuh. "Tidak, kau tidak bisa merebut jiwa Void. Itu milik dewa sepertiku, milikku." Pria itu meraung gila. Namun dia hanyalah sebuah pikiran iblis, bukan makhluk hidup. Dalam kondisi normal, sulit untuk mengalahkannya. Tapi kekuatan Xiaoyan saat ini berasal dari 2 jenis kekuatan asal paling mendominasi, api dan petir, setara dengan jiwa Void itu sendiri. Tak butuh waktu lama, tubuh sang iblis mulai mengering seperti bunga layu. Daging luruh dan akhirnya kembali ke bentuk awal. Sebuah kerangka duduk bersila. 2 cahaya merah yang semula menyala di rongga matanya perlahan menghilang. Kepalanya jatuh dan ketenangan kembali. Sudah selesai. Xiaoyan menarik nafas panjang. Kemenangan cepat ini tak lain karena dia membawa begitu banyak kekuatan asal. Kombinasi mereka menciptakan kekuatan yang bahkan iblis tua itu tak mampu melawan. Namun, kedamaian hanya berlangsung sejenak. Di sekelilingnya, belasan bola cahaya yang terombang-ambing mendadak terguncang dan mulai kembali ke bentuk manusia. Mereka adalah para petarung yang terperangkap di dalam ruang terdistorsi itu. Kini bebas berkat Xiaoyan. Mereka menatap Xiaoyan, bukan dengan syukur, tetapi dengan ketamakan. Pria ini menyelamatkan kita, tapi jiwa Void ada di sini. Seseorang melangkah maju. Sosok itu memancarkan tekanan kuat. Dia adalah keabadian dewa tingkat keempat, lebih tinggi 1 tingkat dibanding Xiaoyan. Dengan senyum samar dia berkata, "Kau hebat, saudara. Sebagai imbalan, kami bisa memberimu pil dan apapun yang kau mau. Tapi, jiwa Void ini adalah tujuan kami semua." Lainnya ikut bicara. Mereka berdalih bahwa Xiaoyan bisa menang karena mereka sudah menguras tenaga iblis itu sebelumnya. Kata-kata mereka menyesatkan, tapi terdengar masuk akal bagi sebagian yang goyah hatinya. Lucu sekali. Xiaoyan tersenyum dingin. "Kalau aku bisa mengalahkannya, kalian juga bukan apa-apa. Kalian semua hanyalah kumpulan sampah." Api menyebar dari tubuh Xiaoyan, memenuhi ruang di sekeliling. Teratai nirwana abadi masih berputar, menyerap energi dari pertempuran tadi dan siap dilepaskan kembali. Mata Xiaoyan menyapu semua orang. Hanya 1 di antara mereka yang berada di tingkat 4. Sisanya berada di tingkat 3 keabadian dewa. Secara jumlah mereka unggul, tetapi dalam hati Xiaoyan, tidak satu pun dari mereka pantas ditakuti.
Berani sekali. Apa kau pikir bisa menghadapi kami semua hanya seorang diri? Pria tingkat 4 itu berdiri angkuh dan mengancam. Karena kau telah menyelamatkan kami memberimu satu kesempatan. Pergilah sebelum kau menyesal. Xiaoyan tak menjawab, matanya menyipit lalu berkata, banyak bicara. Kau tingkat ke-4 kan? Bukan belum pernah kubunuh. Bertarunglah sampah. Dengan satu langkah ke depan, tubuh Xiaoyan berubah menjadi raksasa ribuan kaki. Tinjunya seperti gunung, meluncur dengan kekuatan menakutkan ke arah pria itu. Di tengah reruntuhan ruang yang terbuka lebar, seorang pria tampak gelisah. Pandangannya beralih dari kiri ke kanan, jelas menunjukkan keraguannya. Meski tak ingin menyerah, rasa takut yang mengendap dalam hatinya terhadap sosok bernama Xiaoyan tak bisa ia sembunyikan. Bagaimana tidak, dia menyaksikan langsung betapa menakutkannya kekuatan pria berbaju hitam itu saat bertarung beberapa saat lalu. Namun, ketika suasana makin sunyi dan tak ada yang bergerak, suara penuh amarah menggema. Kenapa kalian hanya berdiri diam? Dia menghina kita sebagai sampah. Apa kalian mau aku yang melawannya sendirian? Pria itu memang yang terkuat di antara mereka. Namun bukan berarti yang lain bodoh. Mereka tahu, jika bersatu dan berhasil menyingkirkan Xiaoyan, maka peluang mereka untuk merebut jiwa lubang void pun akan sirna. Maka wajar jika mereka ragu untuk turun tangan. Mengetahui mereka enggan bertindak, pria itu hanya bisa memaki kasar. Pengecut semuanya! Teriaknya seraya mengibaskan lengan bajunya dengan marah. Saat teriakan itu menggema, Xiaoyan tiba membawa tekanan luar biasa. Tanpa banyak kata, satu helaan nafas dingin dari Xiaoyan sudah cukup membuat pria itu refleks melangkah mundur, lalu melesat pergi seperti anak panah yang ditembakkan. Ironis, dialah yang paling lantang menantang, namun justru menjadi orang pertama yang melarikan diri. Xiaoyan tidak berhenti. Tinju besarnya seperti gunung menghantam ke arah para sosok yang tersisa. Mereka semua ketakutan, terutama kelompok dari tingkat ke-4 yang langsung berbalik arah dan kabur, tak berani menyentuh Xiaoyan sedikit pun. Sebagian dari mereka mulai mengenali identitas asli Xiaoyan, keturunan dari klan Yuanzhen yang seharusnya telah punah. Kini kemunculannya kembali di dunia nyata menciptakan tekanan luar biasa. Apalagi setelah mereka menyaksikan wujud raksasa 10.000 kakinya. Perbedaan kekuatan mereka dan Xiaoyan amatlah jelas. Andai bukan karena provokasi pria dari tingkat ke-4, mereka tak akan berani mencari gara-gara dengannya. Kini, semua melarikan diri seperti lalat yang dikejar badai. Xiaoyan terus mengejar, memaksa mereka mundur hingga ke lautan bintang pasir. Namun pada saat itu, pria dari tingkat ke-4 yang kabur sebelumnya muncul kembali. Diam-diam, dia berbelok ke arah pusaran yang menggantung di perut kerangka putih raksasa. Itulah jiwa lubang void. Dia menyeringai. Xiaoyan, bodoh sekali. Mengejar mereka dan menyerahkan harta ini padaku. Terima kasih. Sementara Xiaoyan masih mengejar yang lainnya, pria itu sudah mulai bergerak menyusup masuk ke dalam pusaran roh. Namun, sebelum para pengecut itu sempat masuk sepenuhnya ke dalam lautan bintang pasir, 4 sosok muncul di ujung horizon. Mereka adalah 4 raja roh, dipimpin oleh Fuxing. Mereka datang tepat waktu. Melihat sosok raksasa mengejar segerombolan orang, keempatnya segera menyebar menghindar. Sementara belasan orang yang dikejar panik, berlari tak menoleh ke belakang dan melarikan diri menuju lorong keluar. Kini hanya tersisa Xiaoyan dan 4 raja roh. Kalian datang tepat waktu. Xiaoyan perlahan mengecilkan tubuh raksasanya dan menatap keempat raja roh itu dengan tenang. Namun tiba-tiba, dari arah kerangka putih, terdengar gelombang kekuatan dahsyat. Mereka semua menoleh, tapi tidak melihat apapun. Pria dari tingkat ke-4 telah menghilang. Hanya tersisa kerangka putih yang menunduk dan pusaran berwarna ungu merah yang masih berputar di perutnya. Xiaoyan sudah memperkirakan hal ini. Dia tahu pria itu tak mungkin menghilang begitu saja. Pasti telah masuk ke dalam jiwa lubang void. Xiaoyan tak membuang waktu. Dia langsung balikan tubuh dan melesat menuju pusaran tersebut. Berani lari, bentak Fuxing. Keempat raja roh langsung berubah menjadi 4 cahaya pelangi untuk mengejar Xiaoyan. Namun saat ini, Xiaoyan tak peduli. Dia tahu pria itu telah masuk ke dalam pusaran. Dia tak bisa membiarkannya mendahului. Jika memang jiwa lubang void memiliki dunia di dalamnya, maka disitulah tempat terbaik untuk menghadapi keempat raja roh sekaligus. Tangannya terulur ke arah pusaran. Begitu menyentuh permukaannya, kekuatan hisap luar biasa menyeret tubuhnya masuk. Dunia di sekelilingnya mendadak menghilang. Kegelapan menyelimuti pandangannya. Xiaoyan terjatuh seperti masuk ke dalam lorong tanpa dasar. Sensasi melayang membuat tubuhnya sulit dikendalikan. Jadi ini ujian dari jiwa lubang void. Xiaoyan menenangkan pikirannya. Di dunia tanpa bentuk itu, kekuatan jiwanya terbatas. Dia tak bisa merasakan ruang di sekeliling. Rasanya seperti tersesat dalam keabadian. Namun kemudian matanya berkilat
Dia menemukan celah untuk keluar. Langit bulat, bumi datar, ruang juga begitu. Kekosongan, meski tak berbentuk, tetaplah bagian dari ruang. Dia melampaui dan ada di dalamnya, maka setiap titik adalah kunci. Xiaoyan melangkah maju. Sekejap kemudian, tubuhnya keluar dari kekosongan itu, kembali ke dekat kerangka putih. Waktu 3 tarikan nafas. Lumayan, bakatmu memang kuat. Bisa dibilang peringkat kedua. Sebuah suara muncul. Sosok pria berbaju putih berdiri tak jauh, sama seperti yang pernah dia temui sebelumnya. Xiaoyan membungkuk hormat. Dia tahu pria ini, bersama sosok berbaju hitam, adalah satu orang pemilik asli jiwa lubang void. Meski kini hanya tersisa bagian jiwa. Jadi yang pertama itu Anda? Tanya Xiaoyan. Bukan, aku butuh 1 batang dupa untuk keluar dari sana. Alasan menyebutmu kedua hanyalah agar kau tak jadi sombong, jawab pria itu dengan tenang. Xiaoyan mengangkat tangan. Di belakangnya, 6 kekuatan sumber muncul, 3 petir dan 3 api. Kalau begitu, menurutmu, apakah aku punya alasan untuk sombong? Pria berbaju putih tersenyum. Cukup, tapi kau tetap butuh jiwa lubang void untuk mengisi kekurangan kekuatan jiwamu. Jadi saat ini, yang kau butuhkan bukan mereka, melainkan dia. Xiaoyan mengangguk. Dulu, kamu adalah salah satu tokoh kuat dari Dewa Cahaya. Kini Dewa Cahaya sedang menghadapi krisis. Aku mohon bantuannya. Izinkan aku meminjam kekuatan jiwa lubang kosong. Pria itu tersenyum samar. Kau telah lulus semua ujian. Seharusnya itu memang menjadi milikmu. Tapi keputusan akhir tetap harus dari dia sendiri. Pria itu lalu berjalan ke arah kerangka dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, 5 sosok terlempar keluar dari pusaran. 4 raja roh dan pria tingkat keempat. Kelimanya memuntahkan darah. Kalian berlima telah gagal. Mundurlah. Seketika, dunia di sekeliling menjadi sunyi. Hanya Xiaoyan dan pria berbaju putih yang berdiri di tengah kehampaan. Xiaoyan bertanya, bolehkah aku bertanya satu hal? Xiaoyan menatapnya. Kekuatan luar biasa seperti ini, sebenarnya, apa tingkat kultivasimu semasa hidup? Pria itu menjawab, tak lebih dari tingkat ketiga dalam jalur keabadian dewa. Xiaoyan terkejut. Dalam pertempuran barusan, tekanan yang dia rasakan jelas lebih tinggi dari itu. Apalagi itu hanya sisa jiwa. Pria itu menoleh ringan. Hanya saja, kekuatan jiwaku sedikit lebih kuat dari kebanyakan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.